Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah Khairunisa dari kelas TI 22E. Dalam kesempatan presentasi ini, saya akan membahas tentang proses manufaktur plastik. Tema dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada audiens tentang proses pembuatan plastik. Beberapa tujuan spesifik termasuk: pertama, pemahaman proses, memperkenalkan dan menjelaskan proses pembuatan plastik dari bahan baku hingga produk jadi, sehingga audiens memiliki pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah yang terlibat. Kedua, pentingnya plastik, mengilustrasikan pentingnya plastik dalam kehidupan sehari-hari, menyoroti berbagai aplikasi dan manfaatnya dalam industri, kesehatan, dan lingkungan. Ketiga, kesadaran lingkungan, meningkatkan kesadaran audiens tentang dampak lingkungan dari pembuatan dan penggunaan plastik, serta menyoroti inisiatif dan solusi yang sedang dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Keempat, pemahaman kompleksitas, mengurai kompleksitas proses pembuatan plastik dengan cara yang mudah dipahami, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis dalam industri kimia atau manufaktur. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan presentasi ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi audiens dan pemikiran kritis tentang peran plastik dalam kehidupan modern. Plastik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, dari botol air minum hingga peralatan dapur, hingga kendaraan dan peralatan medis. Plastik hadir dalam berbagai bentuk dan fungsi. Kehadirannya yang serbaguna telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pentingnya plastik dalam kehidupan sehari-hari. Plastik memainkan peran krusial dalam memfasilitasi kemudahan dan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, yang pertama, pengemasan makanan yang aman dan higienis, memperpanjang masa simpan produk makanan. Kedua, pembuatan alat-alat medis steril untuk keperluan perawatan kesehatan. Ketiga, bahan ringan dan tahan lama untuk pembuatan kendaraan, alat elektronik, dan peralatan rumah tangga. Selain itu, plastik juga memainkan peran penting dalam melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Misalnya, melalui pertama, pengurangan pembakaran kayu dan bahan bakar fosil untuk pembuatan produk alternatif yang dapat mengurangi polusi udara. Kedua, inovasi dalam daur ulang plastik untuk mengurangi limbah plastik yang berakhir di lautan dan lingkungan lainnya. Plastik telah membawa manfaat besar bagi manusia, namun juga menimbulkan tantangan terkait dampak lingkungan dan keberlanjutannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam proses pembuatan plastik serta upaya-upaya untuk meminimalkan dampak negatifnya sambil mempertahankan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis plastik dalam industri. Yang pertama, polietilen (PE). Jenis plastik yang paling umum digunakan. Terbagi menjadi dua jenis utama, polietilen berdensitas rendah (LDPE) dan polietilen berdensitas tinggi (HDPE). Digunakan untuk pembuatan kantong belanja, botol susu, dan pipa air. Kedua, polipropilen (PP). Plastik yang ringan, tahan panas, dan tahan terhadap pelarut. Digunakan dalam kemasan makanan, peralatan rumah tangga, dan produk otomotif. Ketiga, polivinil klorida (PVC). Plastik yang tahan terhadap api dan korosi. Digunakan dalam pipa saluran air, kabel listrik, dan produk pembungkus medis. Keempat, polistirena (PS). Mudah dicetak, keras, dan transparan. Digunakan untuk kemasan makanan, wadah kosmetik, dan produk elektronik. Kelima, polietilen tereftalat (PET). Plastik yang kuat, ringan, dan tahan terhadap reaksi kimia. Digunakan untuk botol minuman, serat tekstil, dan kemasan makanan. Keenam, polikarbonat (PC). Plastik yang sangat tahan terhadap benturan dan panas. Digunakan dalam pembuatan helm, jendela mobil, dan botol air minum. Keenam, poliamida (PA) atau nilon. Plastik yang kuat,
tahan aus, dan tahan terhadap panas. Digunakan dalam produk-produk tahan panas seperti gigi roda dan kait pengait. Bahan baku utama pembuatan plastik. Plastik dibuat dari dua bahan baku utama. Pertama, minyak bumi. Diekstraksi dari lapisan bumi menghasilkan hidrokarbon seperti etilen dan propilen. Kedua, gas alam. Terdiri dari campuran gas hidrokarbon menghasilkan etana, bahan baku utama untuk etilen. Kedua bahan baku ini melalui proses kimia kompleks untuk menghasilkan monomer yang kemudian diubah menjadi polimer, bahan dasar plastik. Adapun beberapa mesin yang digunakan dalam proses manufaktur plastik. Yang pertama, mesin ekstruksi. Digunakan untuk melelehkan dan membentuk plastik menjadi berbagai bentuk seperti lembaran, tabung, atau profil. Kedua, mesin injection molding. Digunakan untuk memanaskan plastik dan menekannya ke dalam cetakan untuk membentuk produk dengan detail yang tinggi dan toleransi yang ketat. Ketiga, mesin blow molding. Digunakan untuk meniupkan udara ke dalam plastik yang dipanaskan dalam cetakan untuk membentuk produk dengan bentuk hollow seperti botol dan wadah. Yang keempat, mesin thermoforming. Menggunakan panas untuk membentuk lembaran plastik menjadi produk akhir seperti wadah makanan dan blister packaging. Proses pembuatan plastik. Proses pembuatan plastik melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama, pengolahan bahan baku. Bahan baku utama seperti etilen atau propilen dari minyak bumi atau gas alam diproses melalui tahap pemurnian dan pemisahan. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan monomer yang murni untuk digunakan dalam tahap berikutnya. Kedua, polimerisasi. Monomer yang dihasilkan dari pengolahan bahan baku diubah menjadi polimer melalui proses polimerisasi. Dalam proses ini, molekul monomer bergabung bersama membentuk rantai molekul yang panjang, membentuk struktur plastik yang dikenal sebagai polimer. Ketiga, pembentukan. Polimer yang telah terbentuk kemudian dibentuk menjadi produk jadi melalui berbagai metode seperti injeksi, ekstruksi, atau pencetakan. Metode pembentukan dipilih berdasarkan jenis produk yang diinginkan dan karakteristik plastik yang digunakan. Setelah melalui ketiga tahapan ini, plastik siap untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kemasan produk hingga komponen otomotif. Proses ini memainkan peran penting dalam industri manufaktur modern dan menghasilkan berbagai produk plastik yang kita gunakan sehari-hari. Tahap pengolahan bahan baku dimulai dari pemurnian. Bahan baku mentah seperti minyak bumi atau gas alam dimurnikan untuk menghilangkan kontaminan dan kotoran. Distilasi fraksional umum digunakan untuk memisahkan komponen-komponen berdasarkan titik didihnya. Lalu pemisahan. Bahan baku yang sudah dimurnikan dipisahkan menjadi komponen-komponen yang diinginkan, seperti etilen atau propilen. Teknik seperti absorpsi atau distilasi digunakan untuk memisahkan komponen-komponen tersebut. Dina aja. Proses polimerisasi dimulai dengan inisiasi, di mana molekul-molekul monomer mulai bereaksi untuk membentuk rantai polimer. Inisiasi biasa dilakukan oleh berbagai faktor, seperti panas, tekanan, atau aditif khusus yang disebut inisiator. Setelah inisiasi, monomer bergabung satu sama lain dalam proses yang disebut pertumbuhan rantai. Setiap monomer menambahkan dirinya sendiri ke ujung rantai polimer yang sedang tumbuh, membentuk ikatan kimia baru. Proses polimerisasi berakhir dengan terminasi, di mana pertumbuhan rantai berhenti. Ini biasa terjadi karena berbagai alasan, misalnya konsumsi seluruh monomer atau terjadinya reaksi yang menghentikan pertumbuhan rantai. Dalam proses polimerisasi, molekul-molekul monomer yang relatif kecil diubah menjadi rantai molekul panjang yang disebut polimer. Panjang rantai dan struktur molekul ini menentukan sifat-sifat plastik yang dihasilkan, seperti kekuatan, elastisitas, dan keuletan. Proses ini sangat penting dalam menghasilkan berbagai jenis plastik yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan konsumen.
Tahap terakhir dalam proses pembuatan plastik, injeksi plastik. Metode ini melibatkan penyuntikan plastik cair ke dalam cetakan yang terdiri dari dua bagian yang dapat dipisahkan. Plastik cair disuntikan ke dalam cetakan dengan tekanan tinggi. Setelah plastik dingin dan mengeras, cetakan dibuka dan produk plastik yang jadi diambil. Ekstruksi plastik. Proses ekstruksi melibatkan penekanan plastik cair melalui cetakan dengan lubang berbentuk sesuai dengan produk yang diinginkan. Plastik cair dipaksa melalui cetakan dengan skrup berputar. Setelah plastik dingin, produk ekstruksi yang telah terbentuk dipotong sesuai panjangnya. Pencetakan plastik. Metode pencetakan plastik melibatkan penempatan bahan plastik yang lunak atau cair ke dalam cetakan yang kaku. Tekanan dan panas kemudian diterapkan untuk membentuk produk plastik. Setelah pembentukan selesai, produk plastik dikeluarkan dari cetakan. Setiap metode pembentukan memiliki keunggulan dan kelemahan tergantung pada jenis produk yang diinginkan dan sifat-sifat plastik yang digunakan. Pemilihan metode yang tepat sangat penting dalam mencapai kualitas dan efisiensi produksi yang diinginkan. Lalu ada pengujian kualitas plastik. Yang pertama, uji ketahanan. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan fisik plastik terhadap tekanan, tarikan, atau benturan. Kedua, uji dimensi. Meliputi pengukuran dimensi produk plastik untuk memastikan bahwa ukurannya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ketiga, uji kekerasan. Uji ini mengukur tingkat kekerasan plastik yang dapat mempengaruhi kemampuan produk untuk menahan beban atau tekanan. Keempat, uji kekakuan. Melibatkan pengukuran kekakuan plastik untuk memastikan bahwa produk memiliki fleksibilitas yang sesuai dengan aplikasinya. Kelima, uji stabilitas termal. Plastik diuji untuk membentuk sejauh mana dapat menahan perubahan suhu atau panas tanpa mengalami deformasi atau kerusakan. Melalui berbagai pengujian kualitas ini dan banyak lagi produsen dapat memastikan bahwa produk plastik yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan dapat diandalkan. Dampak lingkungan dari pembuatan plastik. Pembuatan plastik memiliki dampak lingkungan yang signifikan yang meliputi pencemaran udara dan air. Proses pembuatan plastik dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan limbah cair yang mencemari udara dan air. Penggunaan sumber daya alam. Produksi plastik membutuhkan penggunaan besar-besaran sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam yang memiliki dampak pada ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Pembuangan limbah. Limbah plastik yang dihasilkan dari pembuatan dan penggunaan plastik dapat mencemari lingkungan, terutama lautan dan ekosistem air. Upaya untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Daur ulang. Mendorong dan memfasilitasi sistem daur ulang plastik untuk mengurangi volume limbah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Inovasi material. Pengembangan material plastik baru yang ramah lingkungan seperti plastik biodegradable atau bahan alternatif yang berbasis tanaman dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Edukasi dan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif plastik terhadap lingkungan dan mendorong perilaku penggunaan yang bertanggung jawab, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, regulasi dan kebijakan, menerapkan regulasi yang ketat terkait penggunaan plastik dan praktik pembuangan limbah untuk membatasi dampak negatifnya, dan mendorong inovasi dalam produksi dan daur ulang plastik. Melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat mengurangi dampak negatif pembuatan plastik dan beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan dalam penggunaan dan produksi plastik. Kesimpulan dari proses manufaktur plastik adalah sebagai berikut. Penggunaan polimer sebagai bahan dasar plastik, meliputi ekstruksi untuk profil sederhana dan injeksi untuk produk kompleks. Produk plastik harus melewati pengujian ketahanan dan keamanan. Setelah lolos pengujian, produk dikemas dan didistribusikan. Limbah plastik harus dikelola secara bijaksana, baik melalui daur ulang ataupun pemrosesan yang ramah lingkungan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.